Hai semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mengajak kalian semua untuk kenal lebih dalam dengan Karen Horney beserta teorinya yaitu psikoanalisis sosial. Yang pertama ada biografi Karen Horney. Karen Danielson Horney lahir pada tanggal 16 September 1885 dan wafat pada tanggal 4 Desember 1952. Karen Danielson lahir di pinggiran kota Hamburg ataupun Jerman. Ayahnya adalah Bernard Wickels Danielson asal Norwegia. Ia adalah seorang kapten kapal dan ibunya adalah Clotilde van Hoenzelen yang dikenal sebagai Sonny, seorang wanita Jerman dari keluarga yang dikenal. Karen adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Pendekatan psikologis Horney adalah Freudian. Kendati tidak termasuk ke dalam 3 tokoh utama psikolog Freudian, Horney menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Yang kedua, ada pengantar teori psikoanalisis sosial. Teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney memiliki asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman masa kanak-kanak, berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Orang yang tidak mendapatkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang di masa kanak-kanak akan mengembangkan rasa permusuhan atau basic hostility terhadap orang tua dan akhirnya akan mengalami kecemasan yang disebut dengan basic anxiety. Horney mengatakan bahwa untuk melawan kecemasan dasar tersebut, maka seseorang akan melakukan salah satu cara dalam berhubungan dengan orang lain. Orang yang normal akan menggunakan cara manapun dari ketiga cara tersebut. Namun, orang yang neurotik hanya akan menggunakan salah satu cara saja. Nah, yang ketiga adalah perbedaan antara Horney dan Freud. Horney sependapat bahwa masa kanak-kanak awal merupakan bagian terpenting seperti yang dikemukakan oleh Freud. Namun, letak perbedaannya dengan Freud adalah keyakinannya bahwa dorongan sosial lebih berperan penting dalam perkembangan kepribadian dibanding dengan biologis. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada teori penggerak dasar manusia yang menurutnya bergerak bukan hanya karena insting, tapi juga pada kultur, ego, dan pembentuk kepribadian. Horney juga mengkritik beberapa teori Freud dalam berbagai aspek, yaitu ia tidak sepenuhnya berpandangan psikoanalisis ortodoks dan mengarah pada tidak berkembangnya pemikiran teoritis dan praktik terapi. Kedua, Horney tidak sependapat dengan gagasan Freud mengenai psikologi feminin. Perdebatan utamanya dengan Freud bukan mengenai keakuratan observasi, tetapi berkaitan dengan validitas dari interpretasinya. Dengan kata lain bahwa penjelasan Freud menyebabkan adanya cara pandang konsep kemanusiaan yang pesimis berdasar insting bawaan dan kepribadian yang tidak berkembang. Keempat, pengaruh kultur. Daya saing dan rasa permusuhan dasar yang timbul oleh kultur modern menyebabkan perasaan terpisah. Perasaan sendiri di dunia yang tidak ramah ini akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan kasih sayang atau yang disebut dengan needs for affection, yang pada akhirnya membuat orang menilai cinta terlalu tinggi. Sebagai akibatnya, banyak orang melihat cinta dan kasih sayang sebagai jawaban atas semua permasalahan yang mereka hadapi. Nah, menurut Horney, masyarakat barat mempunyai peranan yang menimbulkan lingkaran setan ini, di antaranya dalam beberapa hal. Salah satunya yaitu keinginan masyarakat untuk sukses dan berhasil mencapai sesuatu yang tidak pernah berakhir. Dengan demikian, biarpun orang telah memperoleh ambisi material, keinginan-keinginan lain akan selalu bertambah. Masyarakat barat meyakinkan orang-orang bahwa mereka hidup bebas dan dapat memperoleh apapun yang mereka inginkan melalui kerja keras dan ketekunan. Akan tetapi, kenyataannya, bagi sebagian orang, kebebasannya itu bisa saja dibatasi oleh faktor genetis, posisi sosial, dan daya saing orang lain. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh video yang menunjukkan bahwa kebebasan tidak bisa didapat dengan semudah itu, namun kebebasan terbatasi oleh posisi sosial. Akan suasana bahagia, ngumpul bareng teman, makan dan minum enak, bercengkrama dengan tawa, tongkrongan yang nyaman. Namun, bagaimana yang terjadi jika sebaliknya? Dek, bangun dek. Mau buka tokonya, jangan tidur sini dek. Dek, bangun dek. Dek, bangun.
Si miskin. Begitulah julukanku. Aku hidup di bangunan tua yang kumuh bersama teman senasibku, Fahri dan Anto. Aku begini karena orang tuaku mengalami tabrakan maut. Hanya aku, seorang diri yang selamat. Semenjak saat itu, aku mengemis untuk melanjutkan hidup. Rasa lapar dan haus kurasakan setiap harinya. Hidupku hanya bisa merasakan kemiskinan. Kelima, pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Harney membuat hipotesis bahwa masa kanak-kanak yang berat berperan penting dalam menimbulkan kebutuhan-kebutuhan neurotik. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi merupakan satu-satunya cara bagi sang anak untuk merasakan perasaan aman. Harney berpendapat bahwa keseluruhan pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak membentuk struktur karakter tertentu atau juga memulai perkembangannya. Dengan kata lain, keseluruhan hubungan yang terjalin di masa-masa awal membentuk perkembangan kepribadian seseorang. Nah, dengan demikian, sikap-sikap terhadap orang lain yang dilakukan di masa dewasa bukan merupakan sikap yang dilakukan di masa bayi, melainkan timbul dari struktur karakter yang dasarnya berkembang pada masa kanak-kanak. Yang keenam ada permusuhan dasar dan kecemasan dasar. Harney percaya bahwa setiap manusia lahir untuk berkembang. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kondisi yang mendukung untuk berkembang, seperti lingkungan kondusif, cinta yang tulus, dan disiplin. Kondisi ini akan memberi rasa aman dan puas dan memungkinkan manusia bertumbuh sesuai dengan diri yang sebenarnya atau real self. Nah, pada kenyataannya, kondisi ini tidak selalu tercipta karena ketidakmampuan dan ketidakmauan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak akan menyebabkan anak merasa tidak aman dan puas. Nah, anak yang tidak aman dan puas ini akan mengembangkan basic hostility atau permusuhan dasar terhadap orang tua mereka. Nah, kadang sikap anak ini sih memang tidak ditunjukkan secara terang-terangan, namun ditekan dan menjadi tidak sadar akan setiap permusuhan tersebut. Nah, sikap permusuhan yang ditekan ini menyebabkan basic anxiety, yaitu perasaan terisolasi dan tidak berdaya. Nah, basic hostility dan basic anxiety ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan keduanya memperkuat neurosis. Nah, di sini Harney menyebutkan 4 cara yang biasa dilakukan manusia untuk mengatasi kecemasan itu. Yang pertama ada kasih sayang. Nah, kasih sayang ini adalah sebuah cara di mana orang akan membeli cinta dengan cara menuruti permintaan orang lain. Contohnya seperti membelikan barang-barang atau juga bisa melalui hasrat seksual. Yang kedua ada submissiveness. Ia adalah sebuah cara di mana orang akan patuh terhadap orang lain seperti institusi atau kepada agama. Yang ketiga, power. Ia adalah sebuah cara di mana orang akan mendominasi orang lain. Contohnya, seperti sering mempermalukan orang lain, tidak mau berbagi kepada orang lain, dan sebagainya. Yang keempat ada withdrawal. Ia adalah sebuah cara di mana orang akan mengembangkan kemandirian diri dari orang lain atau memisahkan diri secara emosional dari orang lain. Lalu, keempat cara itu tidak lantas menjadi indikasi neurosis. Mengapa? Karena semua orang menggunakan cara tertentu sampai batas yang normal. Nah, cara tersebut itu menjadi tidak sehat jika orang harus selalu menggunakan cara itu dan tidak menggunakan cara lain. Nah, hal ini yang bisa disebut dengan dorongan kompulsif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dorongan-dorongan kompulsif. Di sini menurut Horney, dia itu yakin bahwa orang-orang yang neurotik itu tidak dapat menikmati penderitaan ataupun ketidakbahagiaan. Nah, orang-orang yang neurotik ini tuh gak dapat mengubah tingkah laku mereka atas kemauan mereka sendiri. Tapi mereka tuh harus secara terus-menerus nih dan berulang kali menjaga diri mereka dari kecemasan sadar. Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang 10 kebutuhan neurotik menurut Karen Horney. 10 kebutuhan neurotik ini akan timbul ketika kecemasan dasar terjadi secara terus-menerus dan berulang.
atau ketika seluruh aspek dalam kehidupan suatu individu membuat dia merasa cemas dan tidak nyaman, sehingga dia akan punya kebutuhan yang harus dia penuhi agar dia tetap merasa aman di dunia. Nah, 10 kebutuhan ini ada yang pertama itu kebutuhan neuritik akan kasih sayang dan penerimaan diri. Orang-orang yang mengalami neuritik akan berusaha secara membabi buta atau dengan cara apapun untuk menyenangkan orang lain. Orang tersebut mengharapkan dapat diterima dengan baik oleh orang lain, sehingga berperilaku sesuai keinginan orang lain. Yang kedua itu ada kebutuhan neuritik akan rekan yang kuat. Orang-orang yang neuritik berusaha untuk mendekatkan diri dengan pasangan yang lebih kuat. Kebutuhan ini mencakup akan penghargaan yang berlebihan terhadap cinta dan ketakutan akan kesepian dan diabaikan. Yang ketiga, ada kebutuhan neuritik untuk membatasi hidupnya dalam ruang lingkup yang sempit. Orang-orang yang neuritik sering berusaha untuk tetap tidak menarik perhatian, menjadi orang kedua, merasa puas dengan stimulus yang sangat sedikit, dan merendahkan kemampuan diri sendiri serta takut untuk menyuruh orang lain. Yang keempat itu ada kebutuhan neuritik akan kekuasaan. Orang-orang yang neuritik mempunyai keinginan untuk selalu berkuasa, tidak menghargai orang lain, memuja kekuasaan, dan melecehkan kelemahan atas kelemahan. Yang kelima yaitu kebutuhan neuritik untuk memanfaatkan orang lain. Orang-orang yang neuritik akan takut untuk menggunakan kekuasaan mereka secara terang-terangan dan menguasai orang lain melalui eksploitasi dan superioritas intelektual. Yang keenam, ada kebutuhan neuritik akan penghargaan sosial atau gengsi. Kebutuhan ini mendapatkan penghargaan yang sebesar-besarnya dari masyarakat. Yang ketujuh, ada kebutuhan neuritik akan kekaguman pribadi. Orang-orang yang neuritik mempunyai kebutuhan untuk dikagumi atas diri mereka daripada atas apa yang mereka miliki. Kedelapan, ada kebutuhan neuritik akan ambisi dan pencapaian pribadi. Orang-orang yang neuritik seringkali mempunyai dorongan kuat untuk menjadi yang terbaik, dan mereka memaksa diri untuk semakin berprestasi sebagai akibat dari rasa tidak aman. Kesembilan, ada kebutuhan neuritik akan kemandirian dan kebebasan. Orang-orang neuritik akan mempunyai kebutuhan yang kuat untuk menjauh dari orang lain, untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa bertahan hidup tanpa orang lain. Terakhir, yang ke-10, ada kebutuhan neuritik akan kesempurnaan dan ketidakmungkinan untuk salah. Orang-orang yang neuritik sangat takut untuk membuat kesalahan dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan kelemahannya dari orang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang kecenderungan neuritik. Jadi, dari 10 kebutuhan neuritik yang tadi, itu akan dikelompokkan menjadi 3 kecenderungan neuritik. Nah, yang pertama itu ada mendekati orang lain atau moving toward people, yaitu ketika seseorang akan mencoba untuk mendekati orang lain nih, agar dirinya itu tetap merasa aman dan nyaman. Sebagai bentuk kompensasi perasaan tidak aman terhadap dunia yang dia miliki. Terus lanjut, yang kedua itu ada menjauhi orang lain atau moving against people, yaitu ketika seseorang nih sedang merasa cemas atau ketika dia neuritiknya tuh mulai aktif. Nah, dia tuh akan menyerang orang lain agar kecemasan yang ada pada dirinya itu terobati. Nah, yang terakhir itu ada menjauhi orang lain atau moving away from people, yaitu ketika seseorang merasa cemas. Nah, dia tuh akan lebih memilih untuk pergi jauh dari orang lain, sehingga dia tuh nggak perlu cemas untuk menghadapi dunia dia. Dia memilih untuk sendiri saja. Nah, apakah ketiga kecenderungan neurotik tadi itu ada di dalam diri manusia? Menurut Horney ada. Terus gimana sih seseorang itu bisa dikatakan cukup sehat? Nah, jadi sebetulnya semua manusia itu mempunyai kecenderungan neurotik. Hanya saja individu yang kurang sehat secara psikologis atau yang sedang bermasalah, mereka itu akan hanya menggunakan satu kecenderungan neurotiknya aja untuk mengatasi setiap kecemasan yang dia rasakan.
Misalkan nih, ada orang yang merasa cemas, terus dia ngerasa kayak ya udah deh, ketika dia ngerasa cemas tuh lebih baik dia pergi jauh aja dari orang. Jadi kalau ada masalah dia langsung ngurung diri tuh di kamar. Sehingga problem solvingnya tuh yang penting saya ada tempat bergantung aja. Nah, kalau kita mau cukup sehat, kita itu harus cukup kreatif buat ngegunain kapan sih kita harus mendekati diri kepada orang lain buat minta bantuan, kapan sih kita harus melawan orang lain untuk membela diri kita, atau kapan sih kita tuh butuh istirahat dulu, menjauh dari lingkungan sekitar sebentar, terus abis kita udah siap, terus kita muncul lagi nih bareng orang-orang untuk bersosialisasi kembali. Lalu selanjutnya yaitu konflik intrapsikis Karen Horney. Merupakan gejala kejiwaan yang terjadi akibat kecenderungan neurotik yang disebabkan seringnya mengalami kecemasan dasar. Dan hal tersebut merupakan akibat dari hubungan masa kecil seseorang dengan orang lain. Untuk mengetahui konflik intrapsikis yang syarat akan dinamika diri, maka sangatlah penting dalam memahami 4 gambaran diri. 4 gambaran diri yang disebutkan Horney yaitu diri rendah, diri nyata, diri ideal, dan diri aktual. Diri rendah merupakan konsep yang tidak benar mengenai kemampuan diri, kemenarikan, dan kebahagiaan diri yang dihasilkan oleh penilaian orang lain yang dipercayainya, khususnya orang tua. Lalu yang kedua yaitu diri nyata, merupakan pandangan subjektif realitas diri atau gambaran diri yang apa adanya. Hal tersebut mencakup kekuatan, kebahagiaan, potensi untuk berkembang, kemauan, dan kemampuan khusus. Lalu yang ketiga yaitu diri ideal, yang berupa pandangan subjektif akan diri yang seharusnya. Mereka memiliki suatu tindakan untuk menjadi sempurna dalam bentuk khayalan, dan merupakan kompensasi atas rasa tak mampu dicintai. Lalu yang keempat yaitu diri aktual, adalah kenyataan objektif untuk diri seseorang, mental maupun fisik yang apa adanya tanpa mendapat pengaruh persepsi orang lain. Lalu selanjutnya yaitu gambaran diri ideal, merupakan gambaran seseorang pada diri sebagaimana yang diinginkannya. Biasanya diri ideal meliputi semua atribut positif yang ingin dimiliki orang, yaitu ketika seseorang yang semasa kecilnya diberi lingkungan hangat dan disiplin akan berkembang dengan perasaan terlindungi, percaya diri, dan juga lebih cenderung mempunyai pemahaman. Sangat disayangkan ketika pengaruh-pengaruh negatif sering menjadi penghambat kecenderungan alami orang dalam memperoleh pemahaman diri, dan kemudian menjadikan mereka merasa terpisah. Hal tersebut, seseorang harus mendapat sense of identity, kepekaan akan identitas. Solusi dari masalah tersebut dapat diatasi hanya dengan menciptakan deskripsi diri ideal, berupa pandangan yang bersifat sangat positif mengenai diri, dan hanya terdapat pada sistem keyakinan pribadi mereka saja. Lalu selanjutnya yaitu ada 3 aspek dari gambaran diri ideal. Yang pertama, pencarian neurotik akan kemuliaan, yang kedua pernyataan neurotik, dan yang ketiga kebanggaan neurotik. Yang pertama yaitu seseorang yang menganggap diri ideal adalah nyata, dan kemudian mereka menjadikan diri ideal aspek kehidupan yaitu acuan tujuan, konsep diri, dan hubungannya dengan orang lain. Kemudian orang-orang tersebut akan membutuhkan 3 elemen, yaitu kesempurnaan, ambisi neurotik, serta usaha mencapai sukses dengan menjatuhkan seseorang. Kebutuhan kesempurnaan yaitu upaya mengubah seluruh kepribadian menjadi diri ideal. Hanya dengan sedikit perubahan saja orang neurotik tidak akan puas, dan mereka hanya menerima kesempurnaan yang menyeluruh atau total. Lalu sedangkan ambisi neurotik merupakan dorongan terus-menerus untuk meraih keunggulan. Karena orang-orang neurotik mempunyai keinginan yang berlebihan untuk bisa melakukan apapun dengan baik. Selanjutnya yaitu usaha mencapai sukses dengan menjatuhkan seseorang. Hal ini bisa dikatakan sebagai elemen yang sangat berbahaya. Alasannya karena tujuan utamanya agar orang lain merasa kalah atau malu dengan kelebihannya, membuat orang lain merasa sengsara yang umumnya melalui penghinaan. Setiap kali ia sukses, maka ketakutan akan kekalahan semakin meningkat dan memunculkan keyakinan kehebatan pada diri mereka. Lalu mereka akan meningkatkan keinginan untuk membalas dendam yang baru. Lalu yang kedua yaitu permintaan neurotik. Seseorang yang membangun dunia imajinasinya yang bertolak belakang dengan dunia nyata. Karena mereka akan mempercayai bahwa ia spesial dan menganggap terdapat sesuatu yang salah dengan dunia luar.
Selanjutnya mereka akan meminta untuk diperlakukan sesuai dengan diri idealnya, tanpa memikirkan bahwa hal yang diinginkannya sangat berlebihan. Permintaan neurotik muncul dari sebuah harapan normal, namun dalam bentuk berbeda. Ketika harapan tersebut tak bisa dipenuhi, maka orang normal akan menjadi frustasi, namun masih dalam batas kewajaran. Berbeda dengan orang neurotik, ketika tuntutannya tidak dapat terpenuhi, maka mereka menjadi bingung, marah, dan tak mampu memahami mengapa orang lain tidak bisa mengabulkan tuntutannya. Sedangkan yang ketiga, yaitu kebanggaan neurotik. Seseorang yang mempunyai kebanggaan yang salah. Harney menyatakan karena didasari oleh diri ideal dan tidak sesuai dengan realitas diri. Orang sehat umumnya mencapai suatu kebanggaan dengan cara realistis dan mengekspresikannya dengan penuh martabat. Lain halnya dengan orang neurotik, mereka cenderung mencapai kebanggaan dari hasil diri ideal dan menunjukkannya lantang-lantang demi mendukung dan melindungi kebanggaan pada dirinya sendiri. Orang-orang neurotik biasanya sering membayangkan diri mereka hebat, sempurna, dan mulia. Ketika orang lain tidak menuruti dan memberikan perlakuan spesial untuknya, maka kebanggaan neurotik mereka akan tersakiti. Menurut Harney, yaitu agar tidak terjadi rasa sakit, mereka akan menghindari orang-orang yang kemungkinan tidak akan menyetujui atau menuruti permintaan neurotik mereka. Mereka juga akan berusaha untuk terlibat langsung dalam intuisi yang penting dan bergengsi secara sosial. Lalu selanjutnya ada kebencian diri. Orang neurotik menyadari bahwa diri sebenarnya tidak sesuai dengan diri ideal yang mereka idamkan. Maka mereka akan mulai membenci dan memandang rendah diri sendiri. Harney menyatakan terdapat 6 cara bagaimana seseorang mengekspresikan kebencian diri. Cara pertama yaitu tuntutan yang tak henti-hentinya pada diri merupakan contoh pemaksaan dari seharusnya. Orang tersebut tidak akan berhenti dalam memunculkan kebutuhannya. Ketika ia telah mencapai keberhasilan, mereka akan terus mendorong dirinya agar bergerak menuju kesempurnaan. Cara yang kedua yaitu menyalahkan diri tanpa ampun. Hal ini terjadi ketika orang neurotik mencaci maki dirinya terus-menerus. Mereka takut kalau suatu saat orang lain mengetahui bahwa dirinya berbohong atau berpura-pura. Cara yang ketiga adalah menghina diri. Diekspresikan dengan wujud memandang remeh, rendah, mencemarkan, dan menertawakan diri sendiri. Penghinaan terhadap diri mencegah orang untuk berusaha melakukan perbaikan atau mendapatkan keberhasilan. Cara keempat yaitu frustasi diri. Hal tersebut biasanya diekspresikan dengan merendahkan, meragukan, meremehkan, dan mengolok-olok diri sendiri. Frustasi dilakukan karena membenci diri dan melanjutkan mengaktualisasi gambar diri yang rendah. Cara yang kelima adalah kebencian diri yang dapat timbul dalam bentuk penyiksa diri. Hal tersebut akan menjadi kategori terpisah ketika tujuan utama orang neurotik menyakiti diri sendiri. Lalu cara yang keenam yaitu tindakan dan dorongan merusak diri. Hal ini berupa kehancuran psikologis maupun fisik, akut maupun kronis, disadari maupun tidak, yang hanya dibayangkan maupun benar-benar dilakukan. Contohnya yaitu makan berlebihan, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, dan bunuh diri. Ini adalah contoh tingkah laku penghancuran diri secara fisik. Dan berikut ini adalah contoh video penyalahgunaan narkoba pada anak sekolah. Jadi dari contoh video tersebut, yaitu ada seorang anak SD melihat segerombolan anak SMP yang sedang bercengkrama. Kemudian anak SMP ini memanggil dan menawarkan kepada anak SD dengan barang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, anak SD tersebut pun mencoba obat terlarang dan tidak memperdulikan akan sekolahnya. Dan ia pun telah berkali-kali memakai obat terlarang tersebut, sehingga ia tidak punya uang dan mengambil uang ayahnya di dompet. Dan setelah sebulan mencoba, ia pun jatuh pingsan.
dan tidak sadarkan diri. Lalu pada akhirnya ia pun tobat dan berhenti memakai obat tersebut lagi. Lalu selanjutnya yaitu psikologi feminim. Menurut Harney, perbedaan psikis antara pria dan wanita bukanlah hasil dari perbedaan anatomi, melainkan hasil dari perbedaan kultur dan harapan sosial terhadap masing-masing dari mereka. Harney juga meyakini bahwa kecemasan dasar merupakan penyebab utama dari kebutuhan pria untuk mengalahkan wanita, dan dari keinginan wanita untuk mempermalukan pria. Harney mengakui keberadaan Oedipus kompleks. Ini merupakan akibat dari kondisi lingkungan dan bukan akibat dari penyebab biologi. Tetapi tidak melihat adanya bukti terjadinya Oedipus kompleks di seluruh dunia dan bahwa hal itu hanya ditemukan pada beberapa kasus saja dan merupakan ekspresi neurotik dari kebutuhan akan cinta. Manifestasinya adalah memiliki kedekatan dengan salah satu orang tua dan cemburu kepada yang lain. Psikoterapi menurut Karen Harney. Karen Harney percaya bahwa neurosis muncul dari konflik dasar yang biasanya berawal dari masa kanak-kanak. Seiring dengan orang-orang yang berusaha untuk mengatasi konflik ini, mereka cenderung mengadopsi satu dari 3 kecenderungan neurotik, yaitu yang pertama, mendekati, yang kedua, melawan, yang ketiga, menjauhi orang lain. Dan Karen Harney percaya bahwa neurosis muncul karena faktor lingkungan, bukan karena faktor biologis. Tujuan umum psikoterapi menurut Karen Harney. Tujuan umum dari terapi Harney ini adalah untuk membantu pasien berkembang perlahan menuju realisasi diri. Tujuan spesifik dari terapinya tersebut adalah agar pasien menghilangkan gambaran diri ideal mereka, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan mereka, dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya. Penelitian terkait menurut Karen Harney. Teori psikoanalisis sosial menurut Karen Harney tidak secara langsung menginspirasi sejumlah besar penelitian di psikologi kepribadian modern. Akan tetapi, pemikirannya tentang kecenderungan neurotik cukup relevan, dengan banyak penelitian tentang neurotisme yang dilakukan pada masa kini. Dorongan neurotik untuk menghindari hal-hal negatif. Dalam pandangan Harney 1942, orang-orang neurotik terus-menerus melindungi diri mereka dari kecemasan dasar, dan strategi pertahanan diri ini memerangkap mereka dalam sebuah siklus negatif. Mungkinkah neurotisme merupakan hal yang baik? Michael Robinson dan rekan membuat sebuah penelitian untuk mencari tahu hubungan antara neurotisme, pengenalan ancaman, dan mood. Mereka membuat sebuah hipotesis yang berbunyi bahwa sensitivitas neurotik terhadap ancaman akan bisa bermanfaat karena orang-orang semacam ini dapat mengenali masalah, kemudian mungkin akan menjauhi masalah tersebut. Dan kesuksesannya dalam menjauhi masalah itu akan membuat mereka merasa lebih baik. Robinson dan rekan menemukan bahwa ternyata ada cara untuk menjadi orang neurotik yang sukses. Secara spesifik, mereka menemukan bahwa bagi mereka yang mempunyai kecenderungan menjadi neurotik, kemampuan mereka untuk bereaksi secara adaptif terhadap kesalahan, yaitu untuk memperlambat respon dan berpikir lebih hati-hati, sambil menilai ancaman berhubungan dengan bahwa mereka mengalami lebih sedikit mood negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari bahwa walaupun banyak penelitian yang menunjukkan sisi buruk dari neurotisme, tidak semua aspek dari hal tersebut merupakan sesuatu yang buruk. Banyak orang-orang neurotik yang berkemampuan baik dalam menghindari hasil negatif sehingga membuat hari-hari mereka terasa lebih baik. Kritik terhadap Harney. Kritik terhadap Harney. Teori Harney ini tidak dikembangkan memakai data yang spesifik, tetapi lebih banyak memakai spekulasi yang sukar diuji, dan teorinya banyak didasarkan pada pengalaman klinis dan kontak-kontak pribadinya dengan penderita neurosis.